Aksi heroik Atta Halilintar yang pasang badan untuk membela sang istri dari bulian haters kembali ia lakukan. Atta yang tidak terima ketika Aurel lagi dibully netizen terkait kondisi fisiknya pasca melahirkan, menanggapi bulian haters tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Lantas, seperti apakah pernyataan menohok Atta dan Aurel terhadap haters yang tidak pernah kapok menghujat keluarganya? Tak kalah heboh adalah aksi Thorik yang tengah menggandeng Alia yang dinilai netizen curi-curi pandang dengan Fuji saat keduanya bertemu. Seperti apa pakar ekspresi ketika menilai video pertemuan keduanya? Benarkah Thorik pun belum move on dari kehidupan asmaranya dengan Fuji di masa lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Atta Halilintar sangat mencintai sang istri Aurel Hermansyah. Dan salah satu bentuk cintanya kepada Aurel dibuktikannya ketika Atta tidak terima saat sang istri mengalami body shaming atau dihujat oleh haters karena dinilai gemuk selama masa menyusui anak keduanya. Aurel kayak ibu-ibu PKK di rumah gue. Menanggapi body shaming dari haters, Atta pun menyampaikan tanggapannya melalui akun sosial media pribadinya. Ia mengaku aneh dengan aksi body shaming para haters terhadap Aurel, di mana kini Aurel pun tengah memperjuangkan ASI untuk anaknya yang baru lahir. Dan mau tidak mau, Aurel pun tidak mempedulikan penampilannya demi kesehatan sang buah hati. Dan Aurel udah kayak ibu, nah emang ibu-ibu gitu ya, namanya ibu-ibu, saya juga bapak-bapak gitu ya Bu ya. Saya tuh aneh ya, kadang-kadang namanya ibu baru lahirin anak ya, kalau ibunya itu mau egois dia bisa aja mau diet gitu ya, terus dia nggak mau nyusuin anaknya kan bisa. Ini dia itu memperjuangkan susu ASI buat anaknya, dan dia nggak boleh diet, dia harus makan makanan yang bergizi, makan sering-sering karena akan cepet lapar, kan nyusuin anak itu nggak mudah. Dan anehnya yang ngomong-ngomong negatif gini ya, kebanyakan itu malah perempuan juga. Aneh gitu. Mestinya kan sekarang tuh zamannya tuh woman support woman gitu ya. Aku makin lama tuh makin aneh sama netizen-netizen kita ini. Ibu baru lahiran aja bisa dihujat badannya gendut lah, inilah, itulah. Yang aku sempat posting di Instagram kemarin itu memang kenyataan. Bilang gendut lah, inilah, itulah, gak malu ya? Suaminya kan keren, ini kok istrinya gendut sih? Apa ya udahlah ya. Namanya orang mau bicara apa sebenarnya perasaan. Terus semangat ya, walaupun di dunia sekarang ini kita di dunia sosial media, di dunia yang gampang banget kita melihat orang komen gitu ya. Mungkin kalau dulu kita coba nonton TV, jadi orang kalau komen ya dia di TV aja ngomongnya, wah dasar nih, segala macam gitu ya. Kalau sekarang tuh bisa nulis dan bisa membuat orang ikut-ikutan juga gitu ya. Karena saya percaya kalau semua anak itu cantik, semua anak itu ganteng gitu ya. Dan semua ibu itu cantik gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomong, kok apa Mama Nur nih sekarang kok udah kayak ibu-ibu, ya emang udah ibu yang beda. Karena ibu ya. Mau dibikin kayak anak muda pun ya udah ibu gitu ya. Ya memang kalau sebagai laki-laki dan wanita kita harus ngerti itu ada fase hidupnya. Memang namanya manusiawi ya, kalau kita juga nggak lahir gitu kalau kita nggak punya ibu gitu ya. Jadi dengan minta orang kayak yang kesannya ibu-ibu itu buruk, itu menurutku sama aja kamu emang lahirnya dari mana, dari ibu juga gitu kan. Iya pastilah, namanya minder tuh udah pasti ngerasa
kayak nggak pede kalau misalnya temen-temen ngajak pergi itu kan kadang ibu-ibu muda lain juga banyak yang langsung kurus, langsung yang cantik gitu, pasti ada ngerasa. Cuman namanya itu proses, kita jalanin aja, ikutin aja. Namanya tubuh manusia itu kan beda-beda juga gitu. Jadi kita, makanya tadi aku bilang sebagai kita yang waras, yang baik kita ikutin aja. Ya kalau baby blues, baby blues sih nggak tahu itu termasuk baby blues atau enggak, karena tadi sempat cerita juga yang ngerasa kesepian kayak gitu, pernah nangis. Cuman kadang-kadang sering sih, kadang dia diem terus kadang-kadang nggak tahu moodnya jadi hilang. Pengen ini. Tapi alhamdulillah nggak sampai yang pengen bunuh anak atau apa enggak. Tapi memang ada di luar sana. Itu gitu ceritanya ya? langsung aku dapat dari Om Uung, itu sampai anaknya dibanting gitu ya. Jadi itu cerita asli gitu ya. Jadi kita di rumah juga ngejagain banget. Jadi mungkin setiap komen tuh kadang-kadang paling begini saya, paling begini. Kadang-kadang kita lihat juga akunnya, orangnya begini begitu. Jadi coba menghibur dengan caranya kita masing-masing lah, mungkin dengan refreshing atau dinner atau jalan-jalan gitu. Yang penting dianya jangan mikirin omongan-omongan orang. Alhamdulillah udah turun ini. Udah 15 kilo ya saya? 15 kilo. Enggak sih, nggak ada target, ntar takutnya kalau kursus juga hamil lagi. Jadi minumnya sekarang santai-santai aja. Ininya juga diet sehat, olahraganya dia rajin, tenis. Terus habis tenis, apalagi ya olahraganya? Macam-macam gym, ada yoga. Ya saya sebagai kepala keluarga, kalau dulu mungkin saya hidup sendiri masih nggak apa-apa, tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai, iya intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga. Menghadapi hujatan haters memang bukan pertama kalinya dialami Atta dan Aurel. Sebelumnya, Atta dan Aurel pun juga menghadapi hujatan dari para haters yang notabene adalah seorang oknum guru, di mana ia pun membuli Aminah sebagai anak berkebutuhan khusus. Ketika itu, melalui akun media sosialnya, Atta pun mengunggah beberapa bukti komentar seorang warganet yang membuli Aminah putrinya. Gak bisa apa-apa, pelengak-pelengok anak Down syndrome yang gak bisa bersosialisasi, ketakutan kalau ketemu teman sebaya, bisanya jago di kandang doang. Pintar apanya, anak Down syndrome, suaranya diedit-edit dulu, biar bisa apa-apa sekolah di dalam rumah, privat sama guru sekolah. Luar biasa SLB, anak kebutuhan khusus biar geram ketika anaknya dihina, Atta Halilintar pun menanggapinya dengan mempertanyakan kepada netizen tersebut, apakah sang anak pernah berbuat salah sehingga membuatnya melontarkan bulian tersebut. Anak saya ada salah sama ibu, anak saya banyak kurang di mata ibu. Heran, ibu-ibu punya anak bisa ngatain anak orang lain. Didiemin seminggu, makin-makin ngatain mana-mana. Tulis Atta. Tidak terima dengan bulian tersebut, Atta dan Aurel pun sebelumnya berencana untuk melaporkan oknum guru tersebut ke pihak kepolisian. Namun, lantaran oknum guru tersebut meminta maaf, Aurel dan Atta pun mengurungkan untuk melanjutkan laporan mereka. Ketawa ya kalau pelaku udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka bisa, kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya, yang aku dengar dari lawyer. Tapi ya kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah, bodoh lah, apa. Menurut saya itu kan ini ya, nggak ini ya, seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Jadi nggak akan ada orang yang rela anaknya dikatakan.
Tak hanya itu, sebelumnya Aurel pun juga sempat dibuat kesal oleh Ula mantan drivernya yang mengaku merasa dizolimi pihak Atta Halilintar. Dari klarifikasi Pak Arman, mantan sopir Atta tersebut, ia pun tampak kesal karena diberhentikan sebagai supir tanpa uang pesangon. Menanggapi hal tersebut, dalam unggahannya yang bernada marah, Aurel pun sempat menuliskan kalimat seperti berikut ini. Hati-hati dalam berbicara, apalagi di sosial media. Bisa jadi barang bukti dan bisa terkena jalur hukum karena sudah menyebar fitnah. Tulis Aurel di sosial media. Pak Arman pun memang sempat menyangkal telah menerima uang pesangon dari Atta dan Aurel. Namun, ia juga membenarkan jika ia sempat diberikan modal usaha sebesar 30 juta rupiah dari Atta Halilintar. Namun setelah 2 tahun tidak bekerja dan hanya mengandalkan hidup dari berjualan kopi serta menjadi supir pribadi secara freelance, modal usaha yang diberikan Atta itu pun akhirnya habis. Ia sendiri pun harus merelakan motor kesayangannya untuk dijual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya rumah sakit istrinya yang sedang sakit. Selamat malam Bang Atta, saya Pak Arman nih. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bang Atta. Mungkin Bang Atta juga menyangka saya yang bukan itu tujuan saya. Saya hanya kecewa dengan ucapan fantastis saja. Sedang Bang Atta itu belum tentu mengucapkan itu. Ini dari medsos sebetulnya. Saya butuh biaya sangat tinggi. Istri saya ya, Bang Atta juga mungkin udah mendengar ucapan saya bahwa istri saya itu punya penyakit yang menaun puluhan tahun, belum ada realisasinya, kesembuhannya belum ada. Saya bekerja puluhan tahun hanya untuk rumah sakit, jadi nggak ada bukti yang tertinggal di dalam waktu kurun saya bekerja puluhan tahun itu. Ya karena dari kata-kata fantastis itu. Itu aja. Dari ibu yang setelah itu ya? Iya. Ya, fantastisnya dari situ aja. Itu. Hanya fantastis aja. Dan lain dari itu dong. Sebetulnya ya Atta sama itu istrinya tuh baik, orangnya baik. Mungkin ini salah paham aja. Ya sedih, karena saya nggak dapat job lagi kerja gitu loh. Apalagi udah dibilang gaji saya fantastis, nggak tahu siapa yang bicara itu, adanya di medsos sih, di medsos, ya, Tribun TV kalau nggak salah itu. Ya emang sampai saat ini kan saya nggak kerja, paling freelance sehari 2 hari udah. Karena dengan sekarang udah full. Dulu saya masuknya tuh jam 11 itu, tapi saya datangnya jam 9 kan cuci bersih. Gitu. Sampai jam? Sampai jam 6. Kalau udah nggak dipakai, jam 6 saya pulang. Kalau masih ada mau keluar, ya tunggu. Mengejutkan, Atta Halilintar tidak rela Aurel dibully fisiknya oleh para haters. Lantas, benarkah meski dibully haters, Atta dan Aurel pun tetap mendukung hubungan asmara Thorik dan Alia Mas Said? Dukungan Atta terhadap hubungan asmara sang adik Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said tidak pernah surut. Ya, ia pun tetap memberikan dukungan untuk Thorik dan Alia yang belum lama ini resmi menyatakan sebagai sepasang kekasih dan memiliki komitmen yang kuat untuk menuju jenjang yang lebih serius. Dukungan tersebut pun semakin kuat dengan adanya restu dari ibu sambung Alia, Angelina Sonda, maupun ibu kandungnya Reza Artamevia. Bahkan sinyal dukungan pun juga datang dari orang tua Thorik dan juga adik-adiknya.
Ya Pak. Pokoknya mau hubungan Torik, mau Alia, mau siapa, aku tuh orangnya kalau aku nggak diceritain gimana aku nggak ikut campur juga kan. Mereka semua yang jalanin, aku yang penting mah doain aja. Buat siapapun yang punya hubungan, entah dia mau gimana kita doain. Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Sinyal restu tampaknya berjalan beriringan dengan semakin terbukanya hubungan Torik dan Alia yang sudah berani memanggil satu sama lain dengan sebutan sayang. Panggilan tersebut seolah menandakan bahwa sudah tidak ada lagi keraguan di antara mereka soal cinta. Bahkan ada harapan bahwa keduanya akan menuju pelaminan. Lantas, apakah pernikahan tersebut akan digelar tahun ini? Gimana nih mungkin hari ini ditemenin sama kalian? Seperti apa sih? Seru banget. Makasih sayang udah nemenin sayang. Baik dong. Iya dong, apanya senang kalau si Robo pengennya si Rosa. Torik, sekarang kamu punya pacar ya? Menurut kamu pacar kamu dalam 3 kata apa aja? Lembut, cantik, baik. Baik dong. Aku pengennya cewek yang gimana sih? Kayak pengennya bisa ngobrol, pengen habisin. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya yang bisa ngobrol, pengen bisa dengerin itu sama lain atau ya gitulah. Support dong, saling support aja. Apalagi kan tentang hal-hal baik pasti kita support. Pengen bahagia aja, pengen membawa berkah kepada banyak orang. Terus pengen menjadi pribadi yang lebih baik, yang berguna, dan yang pasti happy, tenang. Jadi aku mau fokus kepada diri aku dan orang-orang memang support aja. Orang-orang lain kan nggak tahu 1% pun tentang cerita yang ada di kehidupan aku, jadi nggak usah didengerin. Jatuh. Torik, ada menikah gak Torik? Tahun 2004 udah menikah gak? Doain aja kan udah. Hati mas, saya juga jadi nggak tahu nih. Alia, kamu kompak sama Torik. Bener nggak sih? Kamu pengen nikah nggak sih kali ya tahun depan? Dari kabar tingginya dukungan Atta Halilintar terhadap jalinan asmara Torik Halilintar dan Alia Mas Said, lantas benarkah antara Torik dan Fuji belum lama terjadi aksi saling curi-curi pandang? Berbeda dengan Atta Halilintar yang terus mendukung hubungan asmara Torik Halilintar dengan Alia Mas Said, netizen belakangan ini pun justru menyoroti momen Torik yang sedang menggandeng Alia dan bertemu dengan Fuji sang mantan kekasih. Menurut netizen, pada kesempatan tersebut, Torik pun berusaha curi-curi pandang dengan Fuji. Dalam momen tersebut, terlihat pula Fuji yang sempat menengok ke arah Torik dan Alia. Lalu, Torik yang tampak memperhatikan Fuji. Lantas, benarkah hal ini pun juga mengungkapkan bahwa Torik dan Fuji masih belum move on dari masa lalu mereka? Menurut pakar ekspresi yang telah menelisik video tersebut, menjelaskan bahwa tidak ada keanehan saat Torik melihat Fuji. Jika dilihat dari perilaku dan juga bahasa tubuhnya, justru Torik pun terlihat sangatlah lepas. Akan tetapi, benarkah Torik pun masih memiliki beban terkait masa lalunya dengan Fuji? Halo. Silakan. Halo. Mana? Iya. Ini boleh silakan diduduki. Hai. Hai dong. Iya. Jarang ketemu di sini, senang banget ya. Bener. Jadi banyak. Ini dia, Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar, silakan mantap sekali. Boleh dong tepuk tangan dong. Ya, silakan.
buat saya apa yang ditampilkan Puji itu nggak jelas ya, apakah kemudian itu ditujukan buat Alia dan Thorik atau tidak, karena dia itu kalau kita lihat beberapa saat itu dia kan sibuk fokus dengan handphonenya, baru kemudian dia ngelihat ke samping gitu. Yang kita tidak ketahui adalah handphonenya itu lagi apa, misalnya ada lagi sesuatu yang urgent kah, ada kerjaan kah, dan kemudian ketika dia ngelirik ke samping itu ada bunyi kah di situ, itu nggak tergambar di dalam video tersebut dan kita nggak tahu. Kalau kita mau jadi kayak netizen Indonesia pada umumnya yang kemudian gampang terprovokasi dengan berbagai macam hal dan asik dengan opini masing-masing, ya kita bisa bilang dengan skenario macam-macam, wah Puji beginilah, Puji begitulah, gitu. Tapi kan itu tidak tampak apapun interaksi di antara mereka bahkan, gitu loh. Ya, dan buat saya kalau Thorik dan Alia sudah berada di satu tempat seperti itu dengan Puji dan sudah ada respon-respon lainnya sebelumnya di waktu Alia dengan Thorik, yang Thorik dengan Puji dengan Thorik dan Alia itu juga udah pernah beberapa kali, dan beberapa kali itu saya juga selalu bilang bahwa tidak ada masalah yang ditampilkan oleh Puji dengan Thorik dan Alia, karena buat saya sepertinya mereka putusnya baik-baik gitu loh, bukan ada masalah yang kemudian masih kepegang dari belum selesai gitu, enggak. Ini bukan sesuatu yang ada yang aneh sih di antara itu, nggak ada gitu buat saya. Saya tidak melihat adanya sebuah ekspresi di mana Puji secara spesifik itu merasa nggak nyaman, merasa marah, merasa sedih atau apa terhadap Thorik dan Alia gitu loh. Kecuali mereka berhadapan-hadapan dan berkomunikasi, kita bisa lebih tahu lebih detail tuh. Tetapi kalau misalnya kita nggak ada momen-momen seperti itu, yang jadi adalah tebak-tebak buah manggis kayak netizen pada umumnya, suka-suka dia lah opini dia. Oh ini kayaknya cemburu nih, oh ini kayaknya marah nih, oh ya udah gitu loh. Semua rasa lawan bisa ditaruh di dia, suka-suka dan nggak ada ukurannya gitu deh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.